kehadiran anak-anak ibu. Saya absen dulu ya. Viverius, hadir Bu. Cepatri, hadir Bu. Ustaz Stefani, hadir Bu. Maria, hadir Bu. Lewis, hadir Bu. Rido, hadir Bu. Sistina, hadir Bu. Serlin, hadir Bu. Tommy, hadir Bu. Tuti Krisdayanti, hadir Bu. Yaminia, hadir Bu. Yorisma, hadir Bu. Mahasiswa Putri Gisela, hadir Bu. Rosna, hadir Bu. Elvin, hadir Bu. Susanawati, hadir Bu. Yasmia, hadir Bu. Oke. Nah, baik, semua hadir ya. Ya, Bu. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran kita terlebih dahulu berdoa. Nah, yang membawa kita dalam doa adalah anak ibu Tuti. Sekarang kita bernyanyi lagu nasional yang dipimpin oleh anak Ibu Elvin. Silakan Nak. Mari kita bernyanyi teman-teman, tanah airku tiga-tiga ya. Hari ini kita belajar lagi dan sebelumnya Ibu mengingatkan pembelajaran kita sebelumnya kan? Sebelumnya kita pernah belajar mengenai reklame, ya. Jadi reklame salah satunya jenis reklame itu adalah poster. Nah, ini ya. Jadi Ibu akan menayangkan dulu gambar daripada poster. Jadi salah satu jenis reklame yang kita pelajari minggu lalu itu adalah poster. Ya, coba amati dulu poster yang
yang ada di poster ini, ya. Udah? Sudah, Bu. Nah, udah anak-anak lihat semua ini posternya? Sudah, Bu. Nah, tulisan apa yang ada di dalam poster ini? Aku cinta produk-produk Indonesia. Aku cinta produk-produk Indonesia. Nah, dengan tulisan ini, isi pesan yang terkandung di dalam tulisan ini apa ya? Saya tadi mau sama anak ibu, si Fani. Menurut pendapat saya, Bu, dari pesan poster tadi mengajak kita supaya tetap mencintai produk-produk dari negara kita sendiri. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ya, saya siapa ya? Si Tommy. Menurut kamu apa itu pesan dari tulisan poster dia? Menurut pendapat saya, Bu, dari pesan poster tadi menghimbau kita selalu mencintai karya-karya dari negara kita dan tidak mudah terpengaruh dari negara lain. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Nah, itulah ajakan untuk supaya kita itu tetap mencintai produk-produk dalam negeri. Terima kasih kepada anak-anak ibu. Nah, sekarang ya hari ini kita belajar tematik kelas 6 ya, dari tema 4 tentang globalisasi dan subtema 3 globalisasi dan Cinta cinta tanah air. Dengan muatan pembelajarannya SBDP. Nah, jadi anak-anak ibu ya, dengan kita pelajari tentang globalisasi dan cinta tanah air hari ini, maka tujuannya ya, setelah kita nanti mempelajari tentang globalisasi, maka anak-anak ibu harus mampu ya, setelah belajar hari ini harus mampu. Setelah menonton video nantinya ya, siswa dapat menyimpulkan pentingnya sikap positif dalam keberagaman sosial budaya dan ekonomi dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah menyimak video yang ditayangkan, siswa dapat menentukan sikap-sikap positif dan tindakan yang dilakukan dalam keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi dengan benar. Nah, kemudian yang ketiga, melalui media gambar, siswa dapat mengkategorikan ciri-ciri brosur yang baik dengan tepat. Kemudian yang keempat, melalui diskusi kelompok, siswa dapat membuat brosur dengan yang baik. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, sekarang kita masuk pada materi ya, materi kita hari ini. Dan sebelumnya Ibu menayangkan lagi gambar poster ya, coba perhatikan poster di atas ya, coba amati poster ya yang ada di atas itu ya.
Jadi kita ya berpikir global tidak lokal. Nah, jadi materi kita hari ini tentang globalisasi ya. Jadi anak-anak perlu tahu apa itu yang dimaksud dengan globalisasi. Sering dengar globalisasi ya? Sering, Bu. Nah, apa itu yang disebut dengan globalisasi? Yaitu masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke seluruh dunia. Nah, Hal tersebut sangat terasa pengaruhnya di berbagai bidang kehidupan dan tak seorang pun dapat mengisolasi diri atau mengelak dari hal tersebut. nah betul. Dengan ada era globalisasi itu berarti itu istilahnya pasar bebas, ya. Negara manapun tidak ada dilarang untuk masuk ke negara Indonesia. Pasar bebas. Nah, semua ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat ya. Tadi jadi globalisasi tadi ya, katanya di situ tidak ada yang bisa memilah atau tidak ada yang bisa mengisolasi diri. Saya ikut dengan perkembangan globalisasi. Tetapi bagaimana cara kita menyikapinya? Yaitu dengan kita mampu menyaring, ya, karena berbagi informasi dari negara mana, dari dunia. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus mampu menyaring. Bagaimana itu cara menyaringnya, ya? Jadi bisa kita mengambil hal-hal positif dan hal-hal negatif kita tinggalkan. Jadi karena semua informasi itu masuk, ya, dan tidak ada yang bisa melarang itu dengan adanya sekarang internet, macam-macam teknologi, ya, yang canggih sekarang ini. Nah, tidak ada yang bisa menghalangi itu. Tetapi kita yang bisa menyaringnya. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang baiknya atau hal positifnya kita ambil. Sedangkan yang negatifnya, yang tidak baiknya kita tinggalkan. Kita lakukan, ya. Jadi itulah cara kita menyikapi era atau masa globalisasi, ya. Kemudian, ya, salah satu cara yang dilakukan untuk, ya, menghindari kita dari terjerumusnya di era globalisasi ini, kemajuan globalisasi ini, dengan cara tetap teguh melakukan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Kita tetap teguh dengan nilai-nilai luhur bangsa kita. Jangan kita cepat terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh luar. Itu yang harus kita lakukan, ya, supaya nilai-nilai luhur kita ini sebagai bangsa Indonesia jangan hilang, ya, jangan hilang. Nah, bagaimana supaya lebih tahu anak-anak ibu tentang itu? Nanti ibu tayangkan lagi video dan simak baik-baik. Sebelumnya dulu, ya, ibu mau bertanya, ya, atau ibu mau memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya tentang itu globalisasi ini, ya. Ada yang bertanya? Saya, Bu, bagaimana cara kita menyikapi era globalisasi? Bagaimana cara kita menyikapi era globalisasi? Ya, ada yang bisa menjawab itu? Ada yang bisa? Ada yang bisa jawab? Nah, jadi karena tidak ada yang bisa menjawab, mari kita saksikan. Ya, apa tadi pertanyaannya? Bagaimana Cara kita menyikapi era globalisasi? Nah, bagaimana cara kita menyikapi era globalisasi?
menyikapi era globalisasi ini aja, ya. Bagaimana cara kita? Ini kita harus mampu menyaring, mengambil yang positif dan meninggalkan yang negatif agar tidak tergilas roda globalisasi. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah memegang teguh nilai-nilai luhur dan akar budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, itu dia. Jadi cara kita menyikapi era globalisasi ini dengan cara seperti ini. Ya, kita harus mampu menyaring informasi ini. Jangan sembarangan kita terima, ya, informasi dari internet, dari televisi, dari berbagai macam alat teknologi yang tersebar di seluruh dunia sekarang ini. Ya, jadi harus kita mampu menyikapinya dengan cara menyaring. Ya, hal-hal positifnya kita ambil, hal-hal negatifnya kita tinggalkan. Nah, dengan cara tetap kita pegang teguh nilai-nilai luhur bangsa kita Indonesia. Ya. Jadi anak-anak ibu harus mampu seperti ini, harus mampu memegang teguh nilai-nilai luhur Pancasila negara kita ini. Karena negara kita ini mempunyai kebudayaan dan nilai-nilai luhur yang dari nenek moyang kita. Ya. Jadi jangan pernah kita biarkan untuk dilupakan atau diambil alih oleh negara lain. Nah, jadi itulah cara kita menyikapi era globalisasi ini. Nah, untuk itu supaya lebih jelasnya lagi, maka ibu akan menayangkan video dan simak baik-baik. Nah, mari kita simak bersama ya. Anak-anak simaklah video ini nantinya. Simak baik-baik ya. Jangan ada satupun yang ketinggalan dari berita video ini nanti ya. Oke? Oke. Mari kita dengarkan ya. Pastikan kalian sudah membantu orang tua, membaca doa, dan menyiapkan buku serta alat tulis. Hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Terima kasih Bu Guru ucapkan kepada kalian yang sudah subscribe dan memberikan komentar dengan kata-kata yang baik dan sopan. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Berpikir global, bertindak lokal, apa makna pernyataan tersebut? Ayo kita diskusikan. Anak-anak, amati poster berikut ini dengan seksama. Ada tulisan berpikir global, bertindak lokal. Kemudian ada bola dunia dan beberapa orang yang memakai baju adat sedang berdiri di atas bola dunia. Apa maksudnya ya? Makna dari poster tersebut adalah pemikiran maju dan mendunia, namun tetap bertindak sesuai dengan budaya luhur bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Kita harus berpikir global dengan cara menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan perkembangan zaman, namun tetap memegang teguh budaya lokal seperti ramah tamah, gotong royong, toleransi, dan lain-lain. Dengan demikian, kita akan terhindar dari dampak buruk globalisasi. Selanjutnya, mari kita baca beberapa cuplikan berita dari berbagai media berikut ini. Yuk cintai buah dalam negeri. Indonesia terkenal dengan surganya buah. Ada berbagai macam buah yang tumbuh subur di Nusantara ini. Sayangnya, buah-buah lokal ini makin lama makin tergusur karena kedatangan buah impor. Impor adalah mendatangkan buah dari luar negeri ke Indonesia. Tentu saja,
buah yang didatangkan dari luar negeri itu bisa menjadi lebih murah di sini karena buah tersebut didatangkan dalam jumlah besar. Ini dapat membuat buah lokal kalah dalam persaingan. Kita lanjutkan dengan cuplikan berita yang kedua. Jangan lupakan pasar tradisional. Hai kawan-kawan di seluruh Indonesia, dalam artikel ini kita akan membahas seputar pasar tradisional. Kita tidak boleh melupakan pasar tradisional dalam era globalisasi. Seperti contoh, kita pasti lebih senang berbelanja ke supermarket atau mall karena suasananya tidak pengap dan lebih nyaman untuk berbelanja dibandingkan dengan berbelanja di pasar tradisional. Apakah kalian lupa Indonesia dan zaman dulu terkenal karena pemasaran sumber daya alamnya? Dulu hanya ada pasar tradisional yang telah memperjualbelikan berbagai barang, sehingga pasar tradisional merupakan warisan budaya leluhur kita terdahulu. Mungkin pasar tradisional sudah ada sebelum masa penjajahan di Indonesia. Banyak kapal-kapal asing berlayar di Indonesia karena ingin membeli rempah-rempah yang terjual di pasar-pasar tradisional. Pasar tradisional tidak akan berubah ciri khasnya secara total. Pasar tradisional tak boleh dilupakan. Kita lanjutkan cuplikan berita yang ketiga. Mari gunakan produksi dalam negeri. Menteri ESDM mengkampanyekan gerakan Aku Cinta 100% Indonesia. Secara serempak, seluruh yang hadir dalam acara tersebut memakai batik dan sepatu produksi dalam negeri. Gerakan Cinta Indonesia memiliki arti sangat strategis, tidak hanya untuk menghadapi tantangan krisis ekonomi global, tapi juga untuk membangun kemandirian bangsa di bidang ekonomi. Gerakan itu bukan hanya menjadi kampanye biasa, tapi menjadi gerakan bersama, tidak bersifat statis dan bukan kebijakan proteksionis karena tidak termasuk kebijakan tarif. Potensi pasar dalam negeri sangat besar dengan jumlah penduduk 230 juta dan hampir 50% terdiri dari penduduk berusia di bawah 29 tahun harus dimanfaatkan secara optimal melalui gerakan ini. Semua pihak diharapkan untuk lebih memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri sehingga kemandirian bangsa dapat terbangun. Program kampanye Cinta Indonesia bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk barang dan jasa dalam negeri serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Diharapkan dengan dicanangkannya gerakan ini, pasar produk dalam negeri bisa ditingkatkan sehingga tekanan terhadap sektor industri bisa dikurangi dan gejala pengurangan tenaga kerja dapat dihindari. Anak-anak hebat, berdasarkan cuplikan berita yang sudah kita baca, silakan kalian isi diagram berikut ini tentang berpikir global, bertindak lokal. Yang pertama, contoh sikap berdasarkan teks tadi itu menggunakan produk dalam negeri, berbelanja ke pasar tradisional dan mengkonsumsi buah lokal. Bukan contoh sikap, berarti kebalikannya ya. Menggunakan produk impor, kemudian berbelanja sayuran ke mall dan supermarket, dan mengkonsumsi buah impor. Dampak dari berpikir global bertindak lokal yang pertama, perekonomian Indonesia meningkat, kemudian para pedagang bisa bersaing dengan produk luar negeri dengan meningkatkan kualitasnya. Kemudian yang terakhir, pengertian dari berpikir global bertindak lokal itu pemikiran maju dan mendunia, namun tetap bertindak sesuai dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Anak-anak hebat, pada pembelajaran sebelumnya, pada video yang ini, kita telah mempelajari tentang brosurnya. Kali ini, Ibu akan mengulang sedikit penjelasan tentang. Nah, setelah kita simak tadi video, ada 3 artikel tadi di situ ya. Ya, ada 3 tadi artikel yang ada ditayangkan di video itu. Artikel itu tadi apa saja? 1. Menggunakan produk dalam negeri. 2. Berbelanja di pasar tradisional. 3.
supermarket, ya kan? Jadi kita diwajibkan supaya tidak meninggalkan itu pasar tradisional. Ya. Yang ketiga, mengkonsumsi buah mencintai produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri. Jadi kita itu harus mencintai produk dalam negeri, belanja di pasar tradisional dan mengkonsumsi buah dalam negeri atau buah lokal. Nah, oleh karena itu setelah kita pelajari ini, kita simak tadi ini, maka sekarang kita akan mengerjakan LKPD 1 dengan cara kita bentuk kelompok. Nah, sekarang ya sudah kita simak tadi materinya. Sekarang ibu mau bagi kelompok. Kita bagi kelompok 3 kelompok ya. Nah, yang kelompok A nantinya ya, kalau digabung nanti yang ibu sebut ini kelompok A atau kelompok pertama Rosna, Rizka Stefani, Susanawati, Senin Agnes, Iperius, Maria Mila. Itu kelompok 1, tinggal dimensi. Kemudian kelompok B, di sini nanti kelompok B ya. Nama-namanya Tuti Krisdayanti, Yarmilia, Restina, Elvin, serta Rido Christopher, Yasmia. Kelompok 3, kelompok C, kelompok D, Tommy Tusalis, Mewis Coria, Eva Tui, dan Yorisma. Saya. Nah, iya, bisa lah ya. Nah, ini mejanya dibentuk ya, jangan memajang sekolah. Sudah ya? Oke, nah sekarang ibu mau membagi LKPD ya. LKPD ini. Berapa orang tadi? 6. Berapa? 8 ya? 5 ya? No, bahasa Indonesia Cepat ya.
Sudah semua kan? Nah, sekarang kita tampilkan hasil diskusi masing-masing kelompok. Ya? Udah siap? Nah, sekarang kita coba siapa yang mau presentasikan di depan? Coba kelompok A dulu. Masuk, silakan masuk ke depan. Dengarkan ya. Silakan. Terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kelompok kami tentang pengertian dari berpikir tindak lokal. Oleh karena itu, kepada teman kami Milan untuk membacakan hasil diskusi kami dari kelompok A. Baik teman-teman, ini hasil diskusi kami yaitu tentang berpikir global dan bertindak lokal. Jadi menurut kami bahwa berpikir global itu dan bertindak lokal yang memiliki pengertian adalah pemikiran maju dan menduai namun tetap bertindak sesuai dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Yang artinya kita harus mampu menyaring informasi-informasi dari luar, mengambil yang positif dan meninggalkan negatif agar tidak tergilas oleh globalisasi. Dah. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Jadi baik, terima kasih kepada kelompok A yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kepada teman-teman kami yang lain, jika ada juga pertanyaan, silakan ajukan. Ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Kami dari kelompok B mau bertanya, apa dampaknya jika tidak melakukan berpikir global bertindak lokal? Menurut kami dari pertanyaan teman tentang dampak jika tidak melakukan berpikir global dan bertindak lokal adalah: 1. Budaya Indonesia itu bisa diambil alih oleh bangsa asing. 2. Bangsa Indonesia akan kehilangan jati dirinya. Dan jika ada lagi pertanyaan dipersilakan dan jika tidak ada cukup. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Baik, terima kasih kepada rekan kelompok A. Silakan duduk kembali. Tampilkan kelompok A tadi, mari kita tampilkan kelompok B. Kepada anak-anak dari kelompok C, supaya tampil ke depan. Situasinya.
harus meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk dan jasa dalam negeri. Bila ada pertanyaan, dipersilakan. Nah, itu sudah selesai ya dari kelompok C. Nah, sudah dikasih kesempatan kepada anak kami yang mau bertanya, silakan bertanya. Baik, kami dari kelompok A ingin bertanya. Berikan satu contoh yang tidak termasuk sikap berpikir global, bertindak lokal. Baik teman-teman, izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari kelompok A tentang contoh yang tidak termasuk sikap berpikir global dan bertindak lokal. Salah satu adalah lebih suka berbelanja di mall, supermarket daripada berbelanja di pasar tradisional. Tidak ada pertanyaan, silakan. Nah, sudah? Hanya itu saja ya. Baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, baik, terima kasih teman-teman kelompok C. Silakan untuk kembali. Kita sudah mempresentasikan di depan hasil diskusi kita masing-masing kelompok. Nah, untuk anak-anak ibu sudah mengetahui ya apa itu sikap-sikap daripada berpikir global dan bertindak lokal ya. Apa juga yang tidak termasuk sikap berpikir global dan bertindak lokal ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini diskusi bisa semakin anak-anak memahami apa itu fungsi atau makna dari berpikir global dan bertindak lokal. Nah, jadi sekarang ibu mau mengumpulkan hasil daripada setelah kita selesai berdiskusi tadi, sekarang kita masuk ke tentang pembuatan brosur. Sebelumnya kita harus menyimak video ya. Jadi tolong anak-anak simak video ini dengan benar, dengan sungguh-sungguh, sehingga di situ nanti kamu bisa mengetahui apa itu ciri-ciri daripada brosur ya, pengertian dari brosur, sehingga nantinya bisa kita buat. Setelah kita melihat video ini nanti, maka anak-anak ibu bisa membuat brosur ya. Jadi tolong simak dengan baik video ini ya. Bisa dengar? Yang kedua, brosur biasanya dibagikan pada orang-orang di tempat umum atau publikkan di dinding seperti poster. Yang ketiga, brosur berisi informasi ataupun ajakan untuk berbuat sesuatu, misalkan ajakan untuk menjauhi narkoba. Yang keempat, tulisan di dalam brosur itu lebih banyak. Nah, ini yang membedakan antara brosur dan poster ya. Poster tulisannya sedikit, kalau brosur lebih banyak. Tetap ini brosur tetap dilengkapi dengan gambar.
Yang keenam, brosur itu ada yang tidak dilipat, disebut flyer. Ada juga brosur yang dilipat 2 ataupun dilipat 3. Cara membuat brosur yang pertama, kami tentukan temanya. Kalau kali ini tugasnya sudah ditentukan temanya ya, yaitu tentang katakan tidak pada narkoba. Kemudian yang kedua, memilih jenis brosur yang akan dibuat. Apakah kalian akan membuat brosur tanpa dilipat, lipat 2, atau lipat 3? Karena jenis brosur ini nanti menentukan kata letak tulisan dan gambar. Kemudian yang ketiga, menentukan judul yang menarik. Yang keempat, mengatur tulisan agar mudah dibaca. Contohnya seperti ukuran dan jenis hurufnya. Kemudian yang terakhir, menyesuaikan antara ukuran gambar dengan tulisan. Berikut ini adalah syarat-syarat atau kriteria brosur yang baik. Yang pertama, slogan jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Yang ketiga, ilustrasi menarik dan mudah diingat. Kemudian yang keempat, tata letak gambar dan tulisan baik. Sekarang silakan kalian rancang sebuah brosur yang berisi tentang ajaran menggunakan produk dalam negeri. Yang perlu kalian ingat, brosur itu ukurannya lebih kecil dari poster ya. Kemudian brosur itu tulisannya lebih banyak, tapi tetap ada gambarnya. Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Pembelajaran. Anak ibu sudah mendengarkan tadi video? Video tentang apa tadi? Brosur. Jadi brosur sebelumnya dulu setelah tadi disimak videonya udah ada di situ ciri-ciri brosurnya, sudah ada di situ ciri kriteria brosur yang baik. Udah dengar tadi kan? Nah, jadi brosur itu beda dengan poster. Coba silakan dulu siapa ini si Rosna. Apa perbedaan poster dengan brosur? Ada kan? Perbedaan brosur dengan poster. Brosur dengan poster, ya. Mana? Oh, si Tuti. Apa itu perbedaan poster dengan brosur? Kalau poster digunakan dengan cara ditempel di permukaan yang datar, poster ini mengutamakan desain yang mencolok serta penggunaan kalimat dan ringkas. Sedangkan brosur digunakan dengan cara disebarkan ke masyarakat. Brosur menggunakan informasi yang detail tentang suatu kelompok, organisasi atau perusahaan. Ya, jadi itu perbedaannya poster dengan brosur. Nah, oleh karena itu tadi kita sudah menyimak bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara letak huruf dan gambarnya, kemudian juga tata warnanya. Jadi sudah anak-anak pahami kan? Nah, jadi sekarang ibu bagikan kepada anak-anak untuk membuat brosur ya sesuai dengan kelompoknya ya. Jadi tadi kita sudah mendengarkan ciri-ciri brosur yang baik. Oleh karena itu sekarang kita mau menggambar atau membuat ya. Kita ibu bagi bahan-bahannya per kelompok. Ini kelompok C, ini kelompok
masuknya. Baik, silakan ya, silakan gambar ya. Sesuai dengan tema sudah Ibu berikan. Tema sama kalian tadi? Satu kesadaran anti narkoba. Narkoba ini tema menyikapi dampak globalisasi. Kemudian Kami datang untuk belajar, kami pulang membawa ilmu. jadi silakan kerjakan ya cepat-cepat. Oke, Bu. Short. Dia ada warna yang terang. Mana sayapku? Bersihkan di mana sih? Gimana? Sudah ya? Sudah. Sudah siap semua ya? Jadi sekarang kita masing-masing kelompok mempresentasikan yang sudah dibuat di kelompok masing-masing. Jadi datang di depan mempresentasikan, memberitahu teman-teman apa tema dari brosur kalian masing-masing kelompok. Ya, yang lainnya nanti mengomentari. Mengomentari gambar brosur teman kelompok yang lain yang sedang menampilkan hasil daripada karya mereka ya. Oke? Oke, Bu. Nah, sekarang siapa yang tampil pertama? Kelompok B. Ya, ya. Kelompok B ya. Oke, boleh. Silakan ditampilkan di depan kelompok B. Kemudian yang lain, kelompok lain mengomentari apa kelebihannya, apa kekurangannya. Dengan semua, saya kelompok udah dengar? Perhatikan dulu fotonya, gambar itu. Jadi nanti ada penjelasan dari
hasil dari karya mereka atau gambar yang mereka buat dari kelompok B. Sekarang bagi teman-teman kami kelompok B, kelompok C, kelompok A untuk memberikan pertanyaan atau komentar tentang gambar kelompok B. Silakan, siapa? Baik, komentar kami dari kelompok kami tentang yang dibuat Berdiri. kelompok B. Kelebihan dari gambar kelompok B rapi, pemilihan warnanya bagus. Sedangkan kekurangan dari kelompok B yaitu gambarnya kurang bersih, di mana banyak sekali coretan, dan alangkah baiknya gambar yang bentuknya kotak minuman diberikan warna supaya terlihat menarik. Ya, itu saja komentar dari kelompok kami. Ada lagi? Ada lagi? Tidak, Bu. Ada tanggapan dari kelompok B tentang kotak minumannya? Tapi lupa ya? Lupa. Terus untuk yang berikutnya nanti, jadi supaya dirapikan lagi ya. Ada lagi? Itu saja ya? Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu untuk Sekian hasil dari jabat kami. Sekian selamat pagi. demikian tadi ya dari kelompok B. Sekarang kita tampilkan kelompok A. Ya, kepada anak kami kelompok A supaya tampil ke depan mempresentasikan hasil daripada kelompok A. Perhatikan ya, perhatikan gambarnya, warnanya, cantik-cantik semua gambarnya. Oke, dipersilakan kelompok. Baik teman-teman semua, jadi beginilah hasil gambar brosur kelompok kami dan dijelaskan oleh teman kami Serlin. Kami dari kelompok A, brosur kami bertema kami pelajar anti narkoba. Jadi teman-teman, makna dari tema brosur kami ini yaitu bahwa kita sebagai pelajar harus bisa mewujudkan dan menjadi generasi muda yang sehat, cerdas, dan berwawasan anti narkoba. Bila ada komentar dari kelompok lain, dipersilakan. Saya. Komentar dari kelompok kami terhadap gambar kelompok A. Yang pertama, kelebihan dari gambar dari kelompok A. Kelebihannya, cara pemilihannya warna sesuai dengan tema yang diangkat, sedangkan kekurangannya gambarnya kurang bersih dan penulisannya kurang rapi. Sekian hasil dari gambar kelompok kami. Selamat siang. Nah, terus gini. Nah, tadi kan sudah dipaparkan mengenai gambar brosur yang dibuat oleh kelompok B. Nah, baik. Terima kasih kepada kelompok A. Kita berikan tepuk tangan dulu. Jadi udah dua kelompok tampil. Sekarang kelompok C. Ya, kelompok C. Silakan kelompok C maju ke depan untuk mempresentasikan hasil daripada brosur yang telah dibuat dari kelompok C. Baik teman-teman semua, jadi inilah hasil gambar brosur kelompok kami dan akan dijelaskan oleh Sela. Tema brosur kami adalah kami datang untuk belajar, kami pulang membawa ilmu. Teman-teman semua, makna dari tema kami ini yaitu bahwa kita sebagai siswa harus melaksanakan tugas sebagai belajar dengan datang
di sekolah. Tidak hanya sekedar sekolah, melainkan memperoleh ilmu dengan baik dari guru sehingga setelah pulang ke rumah kita memperoleh hasil dan ilmu yang baik di sekolah. Bila ada komentar dari hasil kelompok kami, persilakan. Nah, demikian tadi paparan dari kelompok B. Nah, kepada anak-anak kami kelompok lain, jika ada juga pertanyaan atau baik, terima kasih kepada anak kami kelompok C. Silakan balik ke tempatnya masing-masing. Nah, tadi ya presentasi dari hasil proyek kita dari masing-masing kelompok. Jadi juga tahu anak-anak kami semua kekurangan dan kelebihannya kan? Hasil pelajaran kita pada hari ini yaitu kita melakukan atau melaksanakan apa namanya evaluasi dari pertama dari kita materi kita sampai sekarang kita akan evaluasi ya. Jadi ibu bagikan sekarang lembaran evaluasi. Kerjakan ya, cepat-cepat kerja selesaikan. Di kolom jawabannya. Iya, di sila. Itu ada apanya? Keterangannya ya. Makanya Dibaca ya. Pilihlah jawaban yang tepat dengan memberikan tanda silang pada huruf A, B, C atau D berikutnya. Ya. Baik, sudah selesai ya? Sudah. Dikumpulkan apanya? Jadi bahasa siap. Sudah ya? Sudah semua kan? Nah, baik anak-anak ibu semua, terima kasih atas partisipasi anak-anak ibu sepanjang pembelajaran ini dari mulai kita tadi hingga pada selesai semua evaluasi. Nah, pembelajaran kita hari ini telah kita mempelajari tentang globalisasi, bagaimana cara berpikir global dan bertindak lokal. Jadi kita itu harus selalu mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa.
bangsa Indonesia. Kemudian anak-anak ibu hari ini sudah belajar membuat brosur dengan ciri-ciri brosur yang baik. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini dan sebelumnya ibu tanya dulu sama anak-anak semua, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Apa saja yang kalian telah pelajari hari ini? Saya Bu. Ya, silakan. Yang telah kami pelajari hari ini tentang sikap-sikap positif dalam keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi. Betul. Ada lagi? Ya, apa lagi? Yang telah kami pelajari hari ini cara menyikapi era globalisasi. Nah, kita hari ini telah mempelajari tentang sikap-sikap positif dalam keragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Kemudian cara menyikapi era globalisasi. Ada itu aja ya. Kemudian ada yang kita pelajari. Kemudian ibu tanya dulu, apa yang kamu sukai dari pembelajaran kita hari ini? Apa yang anak-anak ibu sukai dengan pembelajaran kita hari ini? Ada yang kalian sukai kan? Ada Bu. Ada. Apa saja itu? Silakan, siapa yang bisa? Silakan. Yang paling kami sukai dari pelajaran hari ini yaitu kami sangat mudah memahami ataupun mengerti materi yang kita pelajari dikarenakan adanya media pembelajaran yang menarik. Oke, baik. Terima kasih kepada anak ibu semua. Inilah keuntungannya kalau kita itu saling bekerja sama. Nah, setelah kalian belajar, ada yang kalian belajar, ada yang kalian senangi dengan pelajaran hari ini. Tentu, adakah yang masih kalian belum pahami tentang pelajaran kita hari ini? Ada? Tentang dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi. Wah, berarti anak-anak ibu belum memahami tentang dampak positif dan negatif daripada era globalisasi. Nah, supaya anak-anak ibu tahu bahwa dengan adanya era globalisasi ini tentu ada yang positif, ada juga yang negatif. Nah, tadi kita sudah pelajari kalau hal-hal negatif kita tinggalkan dan hal-hal positif kita ambil ya, kita pelajari. Nah, yang merupakan hal atau dampak positif dari era globalisasi ini, kita itu mudah melakukan komunikasi ya, dengan adanya teknologi komunikasi, alat-alat teknologi tentang komunikasi ya. Kemudian mudah memperoleh informasi. Itulah keuntungannya ada era globalisasi. Di mana-mana ada informasi di luar negeri pun kita bisa mendengarkan informasi, ya kan? Dengan melalui internet, melalui televisi. Makanya apa yang terjadi di luar negeri, di negara lain, kita juga di sini bisa mengetahui. Itu adalah dampak positif daripada era globalisasi. Kemudian salah satu juga dampak negatifnya adalah ya, dengan adanya era globalisasi ini juga ada dampak negatifnya, yaitu meningkatnya berbagai macam gaya hidup modern yang merusak moral semua orang. Merusak moral kita, merusak kepribadian kita, karena ada yang namanya juga pergaulan bebas. Itu semua adalah dampak-dampak negatif daripada globalisasi. Kita kekurangan kita hari ini, semoga kita saling
memaafkan. Nah, jadi untuk itu, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita dulu dipimpin dalam nyanyian satu lagu nasional oleh si Sela. Ini dulu. Kalau berdoa nanti siapa ya? Si